Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Aku pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Pengetahuan Menyakitkan, ditulis oleh Mike Whitmer. Zach Elder dan kawan-kawan tiba di darat setelah berarung jeram selama 25 hari melintasi Grand Canyon, Amerika Serikat. Orang yang bertugas mengumpulkan perahu memberikan informasi tentang merebaknya virus COVID-19. Mereka mengira orang itu hanya bercanda. Namun, selepas mereka dari Grand Canyon, telepon mereka menerima pesan-pesan mendesak dari orang tua mereka. Zach dan kawan-kawan tertegun. Mereka berpikir, andai saja mereka dapat kembali ke sungai tadi dan melarikan diri dari apa yang mereka ketahui sekarang.
Dalam dunia yang telah rusak oleh dosa, pengetahuan sering menimbulkan penderitaan. Pengkhotbah yang bijak menyatakan, sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita, semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 18. Siapa yang tidak iri melihat kepolosan seorang anak yang riang gembira? Ia belum tahu mengenai rasialisme, kekerasan, dan kanker. Bukankah dahulu kita lebih bahagia, sebelum kita bertumbuh dewasa dan menyadari kelemahan dan kejahatan kita sendiri? Atau sebelum kita mengetahui rahasia kelam keluarga kita, seperti alasan paman kita suka mabuk atau penyebab orang tua kita bercerai? Derita karena mengetahui sesuatu memang tidak dapat dibuang begitu saja. Sekali kita mengetahuinya, tidak ada gunanya berpura-pura tidak tahu. Namun, ada pengetahuan yang lebih tinggi, yang memberi kita kekuatan untuk sanggup bertahan, bahkan bertumbuh. Yesus adalah firman Allah, terang yang bersinar dalam kegelapan kita, tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1-5. Dia telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Penderitaan memberi Anda alasan untuk berlari kepada Tuhan Yesus. Ingatlah, Dia mengenal dan mempedulikan Anda. Dari ayat renungan kita yang tertulis, sebab semakin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa suatu peringatan bagi kita dalam menghadapi setiap situasi yang muncul dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa kesusahan yang kita hadapi jauh lebih sulit daripada yang dihadapi orang lain. Akan tetapi kita tidak sadar bahwa proporsi kesusahan dan proporsi masalah yang Tuhan berikan kepada setiap orang, semuanya sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Yang harus kita lakukan hanyalah bersyukur dan meminta Tuhan menuntun kita untuk melewati setiap kesusahan yang kita hadapi. Karena untuk mencapai level up dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melewati tantangan yang ada. Artinya, semakin banyak kecemasan dan kesusahan yang kita hadapi, maka semakin banyak juga hikmat dan pengetahuan yang kita dapatkan. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Adakah sesuatu yang Anda harap tidak pernah Anda ketahui? Ceritakan dan serahkanlah hal itu kepada Yesus. Setiap kali hal tersebut menyusahkan Anda, serahkan kembali kepadanya. Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Pengkhotbah mungkin terasa asing jika dibandingkan dengan kitab Amsal yang sudah kita kenal. Penulis Ray Pritchard mencatat bahwa perbandingan orang yang membaca kitab Amsal dengan kitab Pengkhotbah mungkin 1000 banding 1. Meski kurang populer, arti penting kitab itu tidak boleh diabaikan. Membaca kitab Pengkhotbah seperti membaca catatan harian seorang penulis. Yang dipercaya banyak orang adalah Salomo, yang mencatat pengejarannya akan kepuasan, hasil pengejaran itu, dan beberapa anjuran.
Pernyataan utama kitab ini tertulis di Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-sian belaka. Kata pengkhotbah, kesia-sian belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bagaimana seseorang hidup di tengah realitas bahwa keberadaan duniawi kita adalah suatu karunia Allah Maha Kasih, meski pokok permasalahan itu disorot berulang kali dalam kitab ini, yakni segalanya adalah kesia-sian belaka. Penulis juga menekankan fakta bahwa hidup yang rapuh ini sepatutnya dijalani dengan sikap takut akan Allah, tertulis di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.